kasih Tuhan. Selamat pagi, kita akan segera mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita datang pada Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Oriata karabus syakarapata karalabushi. Oriata karalabus sokoro-koro-koro sungguh Engkau mulia Tuhan. Engkau Raja yang layak ditinggikan. Irabasandarabu hinderabasyandararabu. Irarabasyandararabu syakarabata karalabu syaparabarabarabasyandaro. Oria baralabashi karabarabarabashi kedededededede barabarabarabarabu. Irapata karabasyandararabu syandararabu syandararabu. Mari sembah Dia. Kirabata karalabo syakarabata karalabo. Orapata karabashi karakarapa karalabo syanaro. Kire baralabashi karabarabarabarabo syokoro-koro barabata karalabo. Kirapapapata karalabo sokoro-koro barabasyanaro. Irapata karalabo shikarapata karalabo syaparabarabarabarabo syanaro. Bara-bara-bara-bara shikara-kara-bara-pata karalabo syakara-bara-bara-pata karalabo. Irapata karalabo shikarata karabo syanda. Orapata karalabo sokoro-koro barabashikara-lalabashe. Orapata karalabo syakara-bara-barata karalabo syanado. Idenado. Yarabara-bara-shikara-kara-bara-pata karalabo sokoro-koro bara-bara-labase. Orapata karalabo syakara-barata karalabo syanado. Orabara-bara-bara-bara-bara shikara-kara-bara-bara-bara sokoro-koro bara-bara-bara-bara. Orapata karalabo Orabara-bara-bara shikara-bara-bara syanare. Orapata karalabo shikarata karalabo syanarabo she. Orapata karalabo saudara kita bangkit berdiri sembah Dia dengan sepenuh hati. Seberapapun yang hadir pagi hari ini, mari kita sembah Dia. Orapata karalabo syakara-bara-bara-bara-bara shikara-kara-kara-bara-bara-bara sokoro-koro bara-labase. Orapata karalabo shikara-kara-bara-bara karalabo. Orapata karalabo shikara-bara karalabo syakara-bara-bara-bara sambare naro. Orapata karalabo irapata karalabo luar biasa. Kami mau sembah Engkau Yesus. Yes, haleluya. Yes, Jesus. Oh, haleluya. Dari
sembah Raja. Mulia, selamanya Kau mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Mulia, agung kerajaannya. Haleluya. Dari surga datang untuk segenap umatnya dipuji. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dari kami Tuhan, hormat dan muliakan Dia, Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Haleluya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin. Dipuji. Haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Segala hormat, hormat dan muliakan Dia, Yesus Raja. Mulia. Yes. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan Dia dipuji, Dia ditinggikan. Dipuji, amin. Ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakan Dia, Yesus Raja. Mulia, selamanya sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin. Dia telah mati, dibangkitkan. Haleluya. Jadi Raja, dimuliakan selamanya Engkau Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Benar Tuhan. Yesus Tuhan selamanya. Kau Rajaku, Kau berkuasa yang
raja, dia berkuasa, dan sungguh dia dahsyat, Allah yang tidak ada tandingannya. Tapi dia lahir untuk kita, ya. Dia ada, dia hadir, dia datang untuk kita, sehingga kita semua beroleh keselamatan. Haleluya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, sungguh saudara, hari ini sudah bisa dibilang ya, banyak orang merayakan Natal. Kita sudah duluan ya, tapi ini tanggal 24 ya. Nah, mungkin ada yang belum ngucapin selamat Natal, nggak apa-apa, katakan engkau luar biasa, selamat Natal ya, Tuhan memberkati. Ayo kita bagikan salam kita. Seluruh tim pelayan pujian, sekali lagi selamat Natal, Tuhan memberkati. Dia lahir untuk kami. Yeay, terima kasih Tuhan. Dia lahir untuk kami, dia datang untuk kami, dia hadir bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, haleluya. Dia lahir untuk kami, dia datang untuk kami, dia hadir bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu anak Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia datang untuk kami, dia hadir bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu anak Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu anak Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Amin. Sang penebus juru selamat dunia. Yes. Yay. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi glory. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita
menyembahnya, kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, yay, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, haleluya. Nyanyi glory, yay, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Yay, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Sungguh kita bersyukur dan bersuka cita kasih Allah tercurah atas setiap kita ya. Sehingga kita ini menjadi anak-anak terang yang kita selalu mau bersinar bagi Dia. Kasih Allah tercurah atas setiap kita. Haleluya. Sekarang tercurah bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan. Jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebabnya hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Amin. Sekarang umat-Nya dipulihkan.
kasih-Nya mengubah dunia. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Allah mengubah dunia, mengubah setiap kita. Amin. Kasih Allah tidak ada duanya ya, dan tidak ada bandingannya. Natal bukanlah identik dengan pesta pora, tapi Natal adalah ketika Yesus hadir di hati kita. Natal tidak akan berarti jika Yesus tidak hadir dalam hidup, dalam hati kita. Amin. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Haleluya. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan jamur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Benar Tuhan, hadir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Benar Yesus. Haleluya. Yesus. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan jamur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Benar Tuhan, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara sudah ku bernyanyi, kemuliaan di tempat Maha Tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidup berkenan kepadamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu,
Natal tiada berarti tanpa Engkau hadir di tengah kami. Tanpa ada kasih di dalam kami. Karena sesungguhnya Natal itu adalah Engkau yang mengasihi kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Berkati kami semua yang ada di sini. Urapi kami masing-masing agar kami lebih lagi mengenal hati-Mu. Agar lebih kami, Tuhan, terberkati oleh keberadaan-Mu di dalam hati kami, di tengah kami. Terima kasih, Bapa. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan, agar boleh menyampaikan sebagian dari kasih-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Memang betul sekali ya saudaraku. Natal itu tidak ada artinya tanpa kasih Tuhan yang lahir di dalam hati kita. Sebab Tuhan itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu dengan memberikan anaknya yang tunggal. Sebab kasih itu bukan berarti kasih kita terhadap Allah, tetapi kasih itu sesungguhnya adalah kasih Allah kepada kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 10. Tentang kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Firman Tuhan menyatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi sebenarnya kasih yang kita nyanyikan, kasih yang seperti tertulis di dalam firman Allah, itu sebetulnya bukan kasih kita kepada Allah. Tapi di sini dituliskan bahwa Allah lah yang telah mengasihi kita. Yang telah mengasihi kita itu berarti bagaimana? Allah itu sudah mengasihi kita dengan memberikan anaknya sebagai pendamaian agar kita berdamai dengan Allah. Pada saat kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan berdosa karena Adam, harus ada penghukuman dengan dosa. Sebab Allah itu kudus, dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Dan dia sadar, dia tahu bahwa manusia itu tidak bisa dihukum karena dosa. Sebab upah dosa itu ada, apa saudaraku ya? Maut. Jadi upah dosa itu adalah maut. Manusia harus mati karena berdosa. Dan Allah itu mengetahui itu. Karena itu dia mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia ini. Supaya dihukum atas dosa-dosa manusia. Dia dilahirkan ke dunia ini sebagai tanda kasih Allah kepada kita. Sebab di sini dikatakan Allah itu mengasihi kita. Di Injil Yohanes dicatat, pada suatu malam ada seorang Farisi, pemuka agama orang Yahudi. Dia datang mencari Yesus, dia mau belajar kepada Tuhan. Karena dia mengerti, dia mengatakan, Tuhan, gak ada orang yang mengajar seperti Engkau, yang disertai kuasa, kalau tidak diurapi dari Allah yang Maha Tinggi. Jadi pemuka agama itu, orang Farisi itu datang kepada Yesus. Di sini dikatakan seorang pemuka agama Yahudi. Jadi seorang pemuka agama Yahudi itu guru agama Yahudi. Itu pasti dari kecil dia itu sudah belajar agama Yahudi. Dia mengerti banyak tentang isi kitab
orang Yahudi. Dan dia datang kepada Yesus. Dia ingin belajar. Dan apa yang dikatakan Tuhan? Bila seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Dan orang ini yang bernama Nikodemus ini tanya sama Tuhan, bagaimana saya dilahirkan kembali? Apakah saya harus kembali ke kandungan ibu untuk dilahirkan kembali? Tuhan Yesus menegur dia, lu kamu ini guru, pemuka agama orang Yahudi, tapi kamu enggak ngerti tentang hal ini. Karena itu Yesus mengatakan satu ayat yang luar biasa indah di dalam firman Tuhan. Dan kita semua itu pasti sudah mengenal ayat itu karena ayat ini sangat populer. Bahkan anak sekolah minggu pun pasti sudah mendengar ayat ini. Cuman kadang ayat firman yang indah ini dampaknya itu kurang bagi anak-anak Allah ya. Sebab terlalu sering dibicarakan sehingga sepertinya tidak ada efek apa-apa. Tapi bagi Nikodemus, ayat ini sangat mengejutkan dia ya. Mari kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sampai Yesus berkata di sini, mari kita bahas satu persatu ayat ini. Nikodemus kaget. Karena menurut dia diajar dari kecil bahwa Allah itu cuma sayang sama bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa yang dikasih Allah. Bangsa yang diberkati Allah. Bahkan sampai saat ini, bangsa Israel itu percaya bahwa mereka itu bangsa yang diistimewakan oleh Allah. Jadi waktu Nikodemus mendengar ucapannya Yesus ini, dia kaget. Hah? Dunia. Jadi Allah itu mengasihi dunia. Semua manusia termasuk saudara dan saya. Bukan cuma bangsa Yahudi saja. Sehingga karena Allah tahu bahwa dia mengasihi dunia dan dunia akan dihukum karena dosa. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah begitu mengasihi kita. Sehingga anaknya yang tunggal satu-satunya dikaruniakan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu luar biasa di telinga seorang Nikodemus. Dan juga untuk kita. Kalau enggak, Allah itu begitu mengasihi kita. Kitalah yang akan dihukum karena dosa. Dan Allah tahu, enggak mungkin. Sebab dia mengasihi kita, karena itu dia mengaruniakan anaknya. Apakah Allah enggak sayang sama anaknya? Apakah Allah lebih sayang kepada kita daripada kepada anaknya? Tuhan Yesus pada saat dia berdoa di Yohanes, kitab Yohanes, dia mengatakan bahwa Bapak, Engkau sudah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu dikasihi Allah. Bukan anak sembarang sehingga ya sudahlah kamu yang mati. Bukan. Dan Yesus juga mengatakan, aku dikasihi Allah karena sudah menyerahkan nyawaku untuk taat kepada Dia. Jadi sebenarnya Yesus itu sangat berharga di hadapan Allah. Tapi Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri yang sangat dikasihi itu. Karena apa? Karena Dia itu sayang sama saudara dan saya. Karena yang tadi di lagu itu dikatakan, dan
tanpa kasihnya Allah, Natal itu tidak ada artinya. Itu memang betul. Karena kasih Allah lah, makanya Tuhan itu datang ke bumi ini, diutus oleh Bapaknya untuk menggantikan kita mati. Daripada saat dia di atas kayu salib, dia menanggung semua dosa manusia, termasuk saya dan saudara yang pada saat itu belum dilahirkan. Dia sudah menanggung dosa kita, sehingga kita saat ini, saudara harus percaya apa yang dikatakan firman, bahwa saudara sudah dikuduskan oleh kematian Yesus. Oleh kedatangannya di bumi ini sebagai seorang bayi, sebagai seorang manusia. Dia yang Allah, dia merendahkan diri, datang ke bumi sebagai manusia untuk mati bagi kita. Itulah misinya Allah yang dengan taat dilakukan oleh Tuhan kita Yesus. Dia yang tidak berdosa di atas kayu salib itu, dia dibuat berdosa oleh Allah karena dosa kita. Dia dihancurkan, dia disiksa karena Tuhan melepaskan kegeramannya akan dosa. Karena Allah kita itu adalah kudus dan tidak berkompromi dengan dosa. Dosa itu harus dimusnahkan dari hadapannya. Karena itu, seperti yang dinyanyikan tadi, kalau tanpa kasihnya, tidak mungkin kita beroleh pengampunan. Sehingga barang siapa yang percaya kepada setiap firman yang dikatakan oleh anaknya, memperoleh hidup yang kekal. Juga firman ini tertulis, begitu besar kasih Allah akan kita. Kita harus percaya. Saudara jangan percaya sama omongannya musuh kita. Dia selalu mengatakan yang lain dengan firman yang tertulis, dengan firman yang dikatakan Yesus. Dia selalu mengatakan dan mencobai kita. Percaya apa enggak kita sama firman Allah? Dia datang sama kita. Jangankan kita, Tuhan Yesus juga dia datangi. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Dan Allah Bapa dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Tetapi apa kata iblis pada waktu dia mencoba Yesus? Yang dikasihinya itu gimana? Dihapus. Dia cuma berkata, kalau engkau anak Allah, begini. 3 kali dia mengatakan, kalau engkau anak Allah. Padahal dia mestinya dengar pada waktu surga terbuka. Dan Allah mengatakan, ini anakku yang kukasihi. Tetapi dia bilang, kalau engkau anak Allah. Dikurangi ya sama iblis perkataan Allah. Demikian juga dengan kita. Kita harus sadar bahwa kita ini dikasihi oleh Allah. Dan iblis datang pada saudara. Betul tah kamu dikasihi Allah? Ada pertanyaannya dia. Kamu masih begini, kamu masih begitu. Betul tah kamu dikasihi Allah? Kamu ada kesulitan kan dengan rumah tanggamu? Betul tah kamu dikasihi Allah? Kamu ada kesulitan kan dengan bisnismu? Betul dah kamu dikasihi Allah? Kamu ada kesulitankah dengan studimu? Kuliah enggak selesai-selesai? Betul dah kamu dikasihi Allah? Kamu masih
Marah toh kemarin kamu masih berbuat dosa kan? Betul tak seperti kamu ini dikasih Allah? Betulkah Allah itu cinta sama kamu? Lah kamu seperti ini kok. Hidupmu tuh loh masih sulit. Kamu percaya kalau kamu dikasih Allah? Jangan dengarin. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Anda itu dikasih oleh Allah. Karena itu dia mengirimkan anaknya yang dikasih untuk datang ke bumi ini. Supaya yang percaya tidak binasa. Kita harus percaya pada setiap firman Allah. Bukan kepada perkataan-perkataannya si jahat. Yang selalu masuk di dalam pikiran orang yang meragukan firman Allah. Karena itu sejak hari ini jangan pernah meragukan firman Allah lagi. Dia itu mengasihi kita. Kalau dia memberikan firman-Nya itu untuk kebaikan kita. Allah kita itu Allah yang tidak pernah mencobai kita. Dia itu menguji kita agar kita mempunyai iman yang teguh. Percaya akan firman-Nya. Tapi si jahat itu yang selalu mencobai kita. Jadi seperti yang dikatakan oleh ayat firman tadi. Bahwa Yesus itu diberikan kepada kita sebagai anak pendamaian. Sehingga kita didamaikan dengan Allah. Segala dosa kita dihapus oleh darahnya. Dia yang mati, dia yang dihancurkan, dia yang tertumpah darahnya. Sehingga oleh darahnya itu kita dikuduskan dan kita berdamai dengan Allah. Karena itu jangan merasa bahwa Anda tidak layak di hadapan Allah. Kita itu adalah orang-orang yang sungguh sangat diberkati. Kita ada di muka bumi ini sebagai anak-anak Allah yang kudus. Itulah identitas kita sebenarnya. Jangan percaya dengan ucapan nurani kita yang kadang kita itu merasa bersalah. Kalau itu di perjanjian lama, seperti Yesus juga pernah mengatakan suatu perumpamaan. Ada seorang pemungut cukai yang datang ke bait Allah. Dia merasa berdosa kepada Tuhan dan dia berdoa di sudut bait Allah. Dia bilang, Tuhan ampuni saya. Saya begini, saya begini, saya begini. Dia mengungkapkan semua kesalahannya dengan rendah hati. Dan ada seorang Farisi yang karena dia merasa hebat, karena merasa dikasihi Allah, dia berdoa di persimpangan jalan biar semua orang lihat. Dia berdoa dan dia melihat kepada si pemungut cukai itu. Nah, kayak gitu loh kalau doanya orang berdosa. Mungkin begitu ya ngomongnya secara tidak seperti saya ini. Saya ini puasa seminggu 2 kali. Saya ini juga beramal. Saya ini nurut sama Taurat Tuhan. Lihat kalau pemungut cukai itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, siapa yang dibenarkan oleh Allah? Si pemungut cukai itu. Sedangkan orang Farisi yang sombong itu tidak dibenarkan oleh Allah. Kadang dalam kehidupan kita merasa tertuduh oleh nurani kita. Bukan Tuhan yang menuduh kita, tapi nurani kita. Jadi iblis menuduh kita. Nurani kita pun kadang menuduh kita. Kita ini
orang yang tidak layak ya di hadapan Tuhan. Saya kemarin masih menipu orang. Saya kemarin masih sakit hati sama orang. Aku ini sebetulnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi sesungguhnya saudara, saudara itu sudah diampuni. Yang membuat saudara layak di hadapan Tuhan itu bukan perbuatan kita. Yang membuat kita layak di hadapan Allah itu karena darah Yesus yang sudah tertumpah. Mari kita baca di Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi Allah itu yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi. Kalau Dia sudah menyerahkan anaknya bagi kita semua, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus. Karena itu Roh Kudus diberikan kepada kita. Agar apa? Agar kita berhubungan dekat dengan Roh Kudus. Sehingga dalam kehidupan ini kita berbuat baik itu bukan karena kita ini baik, tetapi ada buah-buah roh di dalam kita. Karena kita akrab dengan Roh Kudus. Buah roh itu adalah karakter ilahi yang membuat kita itu menjadi seperti Allah, seperti perbuatan Yesus. Jadi kalau kita berbuat baik, kita ada kasih, ada sukacita. Itu bukan karena kita ini orang secara psikologi sanguin ya, sukacita bukan karena itu, tapi karena ada buah roh yang namanya sukacita itu ada di dalam hati kita. Apapun yang kita alami tetap ada sukacita. Apapun yang orang lain perbuat tetap ada kasih di dalam kita, karena kita bergaul dengan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita karena kematian anaknya. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Itu yang membuat kita menjadi manusia baru. Bukan manusia dengan yang perbuatan baik karena diri sendiri, karena usaha sendiri. Tapi perbuatan baik karena hidupnya ada buah roh di dalam kehidupannya yang dihasilkan karena persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah yang berharga di hadapan Allah. Dengan kita semakin berbuah banyak, dikatakan di Yohanes 15, kita itu mempermuliakan Allah. Jadi sebetulnya Allah itu bukan tidak menyayangi Yesus, tapi Dia sayang kepada Yesus dan Dia berikan Yesus kepada kita agar kita ini selamat. Dan kita ini Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Mari kita baca tentang pengalaman Raja Yosafat. Kita baca di 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 25. Di situ dikatakan, sebelumnya saya menceritakan tentang Yosafat. Raja Yosafat ini dikepung oleh 3 bangsa. Waktu itu perang ya di Israel, di Yehuda. Dan Raja Yosafat ini dikepung oleh 3 bani, yaitu Bani Moab, Bani Amon, dan orang-orang pegunungan Seir. Ya, jadi di sekitar tanah perjanjian itu. Dan Yosafat itu takut. Karena apa? Secara hitungan perang memang di atas kertas itu mereka itu kalah ya.
Karena 3 bangsa ini bersatu hendak memerangi Israel. Dan apa? Yosafat karena tahu kalau dia itu bakal kalah, dia itu datang sama Tuhan. Dia suruh semua umat Israel, umat Yehuda berpuasa dan berdoa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melalui seorang nabinya mengatakan bahwa, "Sudah, kamu tinggal tenang saja, sebab Allah yang akan berperang bagi Yehuda." Dan karena itu di 2 Tawarik 20 ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Di sini dikatakan bahwa Yosafat sadar akan kasih Allah kepada bangsa Yehuda. Karena itu dia suruh orang-orang menyanyi, penyanyi-penyanyi memuji-muji Tuhan berada di depan barisan perang. Jadi bukan orang-orang yang pandai perang, yang orang gagah-gagah yang ditaruh di depan, tapi barisan pemuji. Dan apa yang dipujikan? Bahwasanya kasih setia Allah itu untuk selama-lamanya. Itu yang dinyanyikan ya, cuman itu yang dinyanyikan. Mereka menyanyi sambil berjalan ke tempat yang dimana diadakan perang. Biasanya perang diadakan di tempat yang terbuka gitu, perang zaman dahulu. Dan dalam perjalanan mereka ke situ, sambil mereka menyadari kalau mereka orang-orang yang dikasihi Allah, kondisi berubah. Mereka itu Amon dan Moab bersatu nyerang orang pegunungan, orang Seir. Orang Seir habis, mereka tuh saling bunuh sendiri. Orang Amon dan orang Moab. Sehingga pada saat Yosafat dan laskarnya sampai di tempat itu, mereka udah habis. Laskarnya Yosafat cuma lihat apa? Bangkai mereka bergelimpangan. Dan apa? Jaran yang begitu banyak. Sampai baru habis setelah diusungi 3 hari. Jadi kalau semua itu ngusungi sekuatnya mereka dalam 1 hari, masih belum habis. Besoknya diusungi lagi, jaran itu masih ada. Kembaliin lagi di hari ketiga, diulang lagi di hari ketiga. Baru jaran itu habis. Banyak sekali ya saudara-saudaraku. Karena itu firman ini pagi ini disampaikan kepada saudara. Kalau saudara sadar bahwa saudara dikasih Allah, apapun medan peperangan saudara, kita ini semua itu punya ya medan peperangan. Apa itu? Kondisi.
Mungkin pekerjaan kita. Kita menghadapi banyak kesulitan. Ada peperangan di tempat pekerjaan kita. Ada hal-hal yang harus diselesaikan. Mungkin itu di luar kemampuan kita. Tapi kita harus sadar. Cobalah kita berdoa dulu. Bapak, aku tahu kalau engkau mengasihi aku. Masalah itu kecil di hadapanmu. Kecil di hadapan orang yang kau kasihi. Kita itu harus sadar kalau kita dikasihi Allah. Masalah yang besar aja diselesaikan oleh Allah. Apalagi di tempat pekerjaan kita. Apalagi di rumah tangga kita. Apalagi masalah keuangan. Masalah bisnis. Masalah apapun. Mungkin anak-anak muda seperti yang saya bilang tadi. Masalah studi. Masalah hari depan. Masalah pasangan hidup. Semua itu tidak ada yang sulit kalau kita menghadapinya dengan sadar bahwa kita ini orang yang dikasihi Allah. Gitu. Tidak ada yang mustahil. Kita ini orang yang dikasihi Allah. Karena kita sudah percaya sama Kristus. Kalau anaknya aja diberi, apalagi yang lain yang nggak mungkin nggak diberikan kepada kita. Hanya itu kita itu harus sadar. Sadar, menyadari bahwa Allah itu mengasihi kita. Jangan memikirkan dulu bagaimana kita mengasihi Allah. Sebab mengasihi Allah itu adalah menuruti segala firman-Nya. Tapi kita itu sadar, kalau kita itu dikasihi Allah itu beda ya. Kadang kita dikasihi oleh suami kita atau dikasihi oleh istri kita. Itu ada beda dalam kehidupan ini. Merasa ada orang yang mengasihi kita. Apalagi kalau kita menyadari bahwa kita itu dikasihi Allah. Karena itu di hari Natal dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudara, karena kita itu menyadari bahwa kita ini sudah dikasihi Allah. Ada satu pesan lagi dari Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Oh ya, satu lagi. Di Yudas ayat 21. Dikatakan begini, peliharakanlah dirimu demikian dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara percaya bahwa saudara dikasihi oleh Allah? Dan Yesus Kristus yang naik ke surga akan memberikan rahmat-Nya kepada kita untuk hidup yang kekal. Dia pada waktu mau naik ke surga dia bilang apa? Di rumah Bapakku banyak tempat. Dia menyediakan tempat untuk kita. Jadi kalau Yesus datang kembali, kita ada di mana saudaraku? Masih tidak percaya kalau kita itu sudah ada tempat di sana? Tuhan sudah mati loh buat kita, ya. Dan dia janji di rumah Bapakku itu banyak tempat. Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada dia. Apakah saudara percaya kepada Kristus? Saudara akan dapat tempat. Saudara akan dapat tempat di sana, di rumah Bapa. Itu adalah janji Kristus. Dan Rasul Paulus mengatakan di Efesus di sini tidak ada. Di Efesus berapa ya tadi? 4. Efesus 4 ayat 32. Ini pesan Rasul Paulus kepada kita yang sudah dikasihi Allah. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Sudahlah, kita sudah diampuni oleh Allah. Apapun orang lain yang bersalah pada kita, ampuni, katanya dia.
Kalau kita mau menyadari bahwa Allah itu mengasihi kita. Memang terasa berat mengampuni orang lain dengan alasan begini dan begitu. Tapi marilah kita belajar. Sebab Allah itu sudah datang, sudah mengirim anaknya yang tunggal supaya mati untuk kita dan dosa kita diampuni. Mari kita belajar mengikuti teladannya. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Apakah saudara mau mengampuni orang yang bersalah kepada saudara? Nanti berkat-berkat Allah itu seperti masalahnya Yosafat. Kalau kita sadar bahwa Allah itu mengasihi kita, sudah mengampuni kita. Segala masalah kita, Allah yang menyelesaikan. Kita tinggal apa? Mengambil jarahannya. Berkat Tuhan itu selalu berlimpah. Sebab dia datang untuk memberi berkat yang berkelimpahan. Itulah Tuhan kita. Jadi pesan firman Tuhan hari ini yang saudara dengar. 1, Allah sangat mengasihi saudara. 2, mari kita menyadari hal itu. Bahwa Allah itu mengasihi saudara dan saya. Dan pesannya yang ketiga, mari kita mengampuni sesama kita. Kita berlaku ramah seorang dengan yang lain. Bukan karena bagaimana, tetapi karena mengingat, menyadari bahwa Allah sudah mengasihi dan mengampuni kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Engkau sungguh baik. Kami percaya bahwa Engkau sudah mengasihi kami. Bahkan Kau sudah menyuruh anak-Mu yang tunggal untuk menggantikan kami mati di atas kayu salib. Terima kasih Bapak buat kehidupan yang kekal yang sudah Kau berikan kepada kami yang percaya kepada anak-Mu. Kami percaya Bapak, suatu hari nanti pada saat Engkau datang kembali, pada saat Engkau memanggil kami, sudah ada tempat buat kami di rumah Bapak. Terima kasih Bapak, kami tidak khawatir. Memberkati juga orang-orang yang lain yang saat ini belum menerima Engkau Bapak. Belum menerima anak-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Bapak, biarlah mereka boleh Kau lembutkan hatinya. Kau sadarkan bahwa Engkau sangat mengasihi mereka. Kebinasaan mereka menyakitkan hati-Mu. Terima kasih Bapak. Pakai kami semua yang di sini untuk terus melakukan misi yang sudah Kau berikan kepada kami. Karena Engkau baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, yang mengingatkan setiap kami bahwa sungguh Tuhan kasih-Mu itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Dan kami bersyukur untuk kasih-Mu yang demikian luar biasa Bapa. Tanpa kasih-Mu kami tidak sanggup Tuhan melewati hari-hari kami. Kami tidak bisa hidup Tuhan tanpa kasih-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan ketika pagi ini kami diingatkan, kami menyadari akan hal itu. Sedemikian besar kasih Allah kepada kami Tuhan. Sungguh Bapa, dan kasih-Mu itu tidak pernah habis sampai pada kekekalan. Kami bersyukur, biarlah kami selalu diingatkan akan hal itu. Bahkan ketika kami sedang berada dalam lembah, kami diingatkan ada kasih Allah. Dalam segala musim hidup kami, dalam setiap keadaan kami, ada kasih Allah. Dan itu sungguh menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih. Dan ketika hati kami dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan,
kami Kau sanggupkan untuk dapat mengampuni. Biarlah Tuhan di penghujung tahun ini, firman-Mu yang mengingatkan setiap kami mau untuk melepas pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti hati kami Tuhan. Kami tidak mau memasuki tahun yang baru 2024 dengan membawa sisa-sisa kenangan buruk, sisa-sisa kepahitan, sisa-sisa dendam. Terima kasih bahwa firman-Mu mengingatkan kami pagi hari ini. Engkau rindu kami hidup dengan dibebaskan dan merdeka menikmati berkat-berkat-Mu. Tanpa ada ikatan, tanpa terkukung oleh sakit hati, oleh kecewa. Terima kasih kalau kami diingatkan untuk kami mengampuni. Biarlah setiap kami mau Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami menikmati hidup yang begitu berkelimpahan di dalam Engkau, di dalam roh kami, dalam jiwa kami, dan dalam tubuh kami. Berkati hamba-Mu Tuhan Ibu Hadi yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan takkan pernah habis dalam kehidupan beliau. Juga bagi Bapak Hadi, anak, menantu, cucu beliau Tuhan. Semua ada dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Engkau akan terus tuntun beliau beserta seluruh keluarganya dalam kasih setia-Mu Tuhan yang tak akan habis. Dalam kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, dan Engkau akan terus bawa hamba-Mu yang setia ini untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Kau sediakan bagi hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan biar terus Tuhan firman-Mu ini berbicara dalam kehidupan kami. Sehingga kami jadi orang yang berkemenangan seperti yang Kau mau. Haleluya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan ya. Haleluya. Sungguh menjadi bekal yang indah ya sebelum kita mengakhiri tahun 2023 dan kita akan masuk 2024. Sadari bahwa kasih Allah tidak akan pernah lewat dari hidup kita. Ya, kasih itu akan memampukan kita untuk bertahan, berjalan bahkan berlari, dan satu hal yang penting, mengampuni. Ya, kita mau masuk tahun 2024 dengan merdeka, Saudara. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita akan membaca pengumuman. Ya, sebelum saya membaca, mungkin ada dari Bapak itu saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, mungkin bisa mengangkat tangan. Oke ya, semua sudah lebih dari satu kali hadir di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Baik, di kursi sudah disediakan amplop persembahan. Dan kotak persembahan juga ada di pintu keluar ya. Bapak Ibu bisa mengisinya dan kemudian memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Ini untuk minggu ini doa pagi masih ada ya. Oke ya. Jadi minggu ini masih ada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan 6 pagi ada doa pagi di tempat ini. Kami mengundang jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk bergabung silahkan hadir. Ya. Doa Esra tanggal 26 Desember 2023, jadi besok Selasa ya, Selasa ini diliburkan. Dan diadakan kembali di hari dan tanggal Selasa 2 Januari 2024 ya. Apabila Bapak Ibu Saudara tahu mungkin yang pagi hari ini enggak hadir ya, nanti ketemu atau mungkin bisa diberitahu ya. Tapi kemarin sudah ada announcement ya dari Ibu Hadi ya di grup gereja ya, bahwa besok Selasa doa Esra diliburkan dan kita akan ketemu lagi di doa Esra
di tahun baru ya, Selasa 2 Januari 2024. Setelah ibadah ini, jemaat diakonia diharap untuk dapat berkumpul ya. Nah, ibadah penutupan akhir tahun ya, besok tanggal 31 minggu depan, hari Minggu tanggal 31 pagi itu ada ibadah ya, seperti biasa dimulai pukul 8. Dan kemudian kita akan mengikuti ibadah penutupan akhir tahun di sore harinya dimulai pukul 6. Kami mengundang kembali Bapak Ibu, ayo kita hadir dalam ibadah penutupan tahun jam 6. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, mari kita akan bawa kado ya istimewa buat teman kita ya, saudara dalam satu gereja. Kita pilih yang baik ya, nilainya minimal 25.000 per kepala, cukup dibungkus dengan kertas koran. Nanti di depan Anda akan disambut oleh Ibu Inge beserta tim ya. Nanti kado itu dapat diberikan oleh Ibu Inge ya. Jadi jangan lupa ya, diadakan tukar kado di ibadah sore. Bapak Ibu harap membawa kado dibungkus kertas koran. Minimal kado bernominal 25.000. Minggu lalu saya juga sudah sampaikan, seperti yang tadi saya katakan, ayo kita bawa yang baik ya. Jangan yang aduh kelihatannya wis pokoknya aku berangkat, pokoknya aku bawa gitu ya. Wis mbuh barange kaya apa, wong iki ketok iso dikeke gitu ya. Kasihkan gitu ya, enggak diperiksa, enggak dicek lagi, jangan ya. Kita seneng kok, saya aja seneng kok kalau dapat, wah kok bagus ya, wah kok cantik ya, kok apa saya bisa pakai ya. Nah, saya juga mau kasih yang seperti itu ya, sehingga teman saya yang dapat dari saya juga seneng, juga bahagia. Amin, amin ya, puji Tuhan. Ya, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan baca ayat firman Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayat 11, kita baca bersama 3, 2, 1. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita ucapkan pengakuan dengan mengangkat tangan kita, 3, 2, 1. Aku bersyukur karena Kristus mau lahir di hatiku. Aku yang berdosa dan terhukum kekal, sekarang memiliki pengharapan. Aku memiliki juru selamat, dialah Yesus Kristus Tuhanku. Yes, aku percaya dia sanggup menyelamatkan aku sekarang dan sampai selamanya. Amin. Luar biasa hari ini saudara, pujian firman sama ayat yang dibacakan kok nyambung semua ya. Wah Tuhan luar biasa ya, haleluya. Mari kita bersama-sama ucapkan yel-yel kita ya. Setiap minggu kita ucapkan ini dan jadilah kita seperti apa yang kita ucapkan. Ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Jemaat GBI Jomblang makin antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi.
kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia dan rahmat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan sukacita ilahi. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai engkau mulai pagi ini sampai Maranatha kita boleh berjumpa dengan Yesus di